Circle klub elit angkat pamor pemain timnas mendunia. Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas. Simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk baru saja diresmikan oleh klub Australia Brisbane Roar FC. Kepindahan ini praktis menambah panjang daftar pemain Indonesia yang merapat ke klub dengan circle orang-orang Indonesia. Mengikuti jejak Marcelino Ferdinand alias Marceng, Hong Haye, dan Ragnar Oratmangoen yang sudah lebih dulu mendapat klub. Kehadiran orang-orang Indonesia dan circle klub-klub elit dunia pada akhirnya membuka jalan para pemain timnas untuk mendunia. Nama Indonesia praktis akan jadi lebih dikenal secara luas oleh publik sepak bola dunia. Dalam video ini mari kita bahas fenomena circle orang-orang Indonesia yang membuat para pemain timnas mendunia. Timnas Indonesia makin berjaya. Dalam rentang 5 tahun kebelakang atau setidaknya semenjak Shin Tae-yong yang datang ke Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa timnas Indonesia mengalami perkembangan begitu pesat. Indonesia yang semula hanya berjibaku di level ASEAN kini telah melebarkan sayapnya menuju panggung yang lebih besar yakni Asia. Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia menjadi sebuah kompetisi yang tidak asing lagi buat anak asuh Shin Tae-yong. Indonesia pada akhirnya pernah mengibarkan bendera untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia. Pun begitu di kualifikasi Piala Dunia di mana tim besutan Shin Tae-yong untuk kali pertama mentas di putaran ketiga. PSSI dan Shin Tae-yong selaku pelatih tentu punya harapan besar agar timnas Indonesia tidak sekedar numpang lewati putaran ketiga. Fakta yang terjadi ternyata memang demikian adanya. Indonesia berhasil menahan imbang dua raksasa di grup C. Arab Saudi dan Australia yang membuat skuad Garuda kini jadi perbincangan dunia. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat praktis membuat para pemainnya mendapat perhatian dunia. Pemain-pemain Indonesia kini laris manis di pasaran, sejumlah pemain telah memastikannya bergabung dengan klub-klub elit dunia, sementara yang lain tercatat berada pantauan klub-klub tersebut. Rafael Struijk gabung Brisbane Roar. Sebuah kabar mengejutkan datang pada Senin 16 September 2024 kemarin. Kabar tersebut menyatakan peresmian Rafael Struijk sebagai pemain anyar klub Australia Brisbane Roar. Pemain andalan timnas Indonesia itu diresmikan oleh Brisbane Roar lewat sebuah pengumuman di akun media sosial resmi mereka. Kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar sekali lagi membuktikan kalau pemain-pemain Indonesia kini mulai mendapatkan perhatian khusus di mata dunia. Kendati bukan termasuk klub papan atas di musim lalu, Brisbane Roar termasuk salah satu klub besar di Australia. Rekor mencatat klub ini telah memenangkan Liga 3 kali, yakni pada 2011, 2012, dan 2014. Melalui pernyataan resmi klub, Brisbane Roar menyatakan kekagumannya pada sosok Rafael Struijk. Penampilan Rafael Struijk yang konsisten mengisi lini depan timnas menjadi faktor utama yang membuat Brisbane Roar mempertimbangkan perekrutan pemain ex-ADO Den Haag itu. Selain itu, permainan Rafael Struijk yang dinilai cukup cair menjadi alasan lain mengapa Brisbane Roar akhirnya berani menggaitnya. Perekrutan Rafael Struijk oleh Brisbane Roar ternyata bukan sesuatu yang mengherankan kalau melihat sosok di balik klub yang berdiri pada tahun 1957 tersebut. Menilik catatan klub, Brisbane Roar ternyata adalah klub milik perusahaan Bakrie Group. Sekedar informasi, Bakrie Group adalah perusahaan milik orang Indonesia. Anindya Bakrie adalah sosok orang Indonesia di balik Bakrie Group yang ikut memegang saham Brisbane Roar. Tampaknya, kekuatan relasi kembali menjadi faktor penting dalam kepindahan seorang pemain timnas ke klub elit dunia. Rafael Struijk menambah panjang daftar pemain timnas yang bergabung ke klub elit dengan relasi dan circle orang-orang Indonesia. Fenomena relasi dan circle Indonesia di klub-klub elit. Sebelum kepindahan Rafael Struijk sudah ada pemain-pemain timnas Indonesia lainnya yang pindah ke klub elit dengan relasi orang Indonesia di dalamnya. Hal ini lalu menimbulkan banyak komentar, beberapa di antaranya datang dari rekan Rafael Struijk di timnas Indonesia. Seperti contohnya ada Justin Hubner, Sandy Walsh, Jai Itzes, Asnawi Mangkualam dan Mark Locke. Yang paling menyita perhatian tentu adalah kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Jalan Marceng yang bermain di Inggris ternyata terbuka lebar ketika Oxford United menawari kontrak di bursa musim panas kemarin. Soal relasi orang Indonesia di balik layar Oxford United, ada sosok yang bukan orang sembarangan. Adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memegang saham mayoritas di klub asal Inggris tersebut. Terang saja, kehadiran Erick Thohir dalam jajaran klub berlogo banteng membuka jalan pemain-pemain timnas seperti Marceng untuk bergabung.
Bergeser ke Belgia, Ragnar Oratmangoen juga diuntungkan dengan adanya sosok orang Indonesia di FCV Dender. Sekedar informasi, pemilik FCV Dender Sihar Sitorus adalah salah satu pengusaha, politikus, dan anggota DPR asal Indonesia. Sementara CEO-nya Belinda Siahaan juga merupakan orang Indonesia yang punya rekam cucuk mentereng di persepak bolaan tanah air. Bau-bau Indonesia juga memainkan peran penting dalam kepindahan Tom Haye ke Almere City. Tidak seperti kasus Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk maupun Marceng tidak ada orang Indonesia dalam jajaran pemilik saham klub Belanda. Namun sejarah kerjasama dengan pemain Indonesia yang terbilang bagus, tampaknya membuat Almere tidak ragu mengangkut Tom Haye. Klub ini juga ternyata cukup sering dihuni pemain berdarah Indonesia, setidaknya ada 2 nama yang pernah tercatat berseragam merah putih. Kedua nama tersebut adalah Stefano Lillipali yang memperkuat Almere pada tahun 2012 hingga 2014, dan Ezra Walian pada tahun 2017 hingga 2019. Kendati tidak bisa dibilang sukses, kontribusi keduanya cukup bagus untuk klub asal Belanda tersebut. Hal itulah yang mungkin mendasari keputusan Almere City merekrut Tom Haye. Selain 2 nama tersebut, Almere City juga kerap disinggahi pemain keturunan Indonesia. Sebut saja nama Ilyas Al-Hafd yang berseragam Almere City pada 2019 hingga 2023. Gaston Salasiwa pada tahun 2014 hingga 2018. Jeffrey Richdich pada tahun 2016 hingga 2018. Lira Resodiharjo pada tahun 2011 hingga 2013. Hingga nama KAI Boham yang sempat memperkuat tim muda Almere City pada 2019 hingga 2023. Dua sisi fenomena Circle Indonesia. Kehadiran para pengusaha seperti Erick Thohir dan Anindya Bakri pada akhirnya menjadi keuntungan tersendiri buat Indonesia. Bisa dibilang ada sedikit fenomena orang titipan dalam kasus ini. Klub boleh berkilah kalau Marceng, Rafael Struijk dan pemain-pemain timnas lain datang karena skill mereka. Memang sesuai. Namun sebagaimana pekerjaan di bidang lain, relasi menjadi hal yang tak kalah penting di sini. Dari satu sisi, bergabungnya para pemain timnas ke klub-klub elit, utamanya klub-klub yang bermain di Eropa, bisa jadi sesuatu yang berguna. Level permainan benua biru adalah sesuatu yang tidak bisa didapat para pemain di kompetisi lokal. Selain itu, dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang bermain di klub-klub elit dunia, nama Indonesia bakal semakin populer di kalangan klub-klub tersebut. Namun di sisi lain, fenomena pemain titipan ini bisa jadi senjata mematikan buat para pemain itu sendiri. Ambil contoh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen. Kendati bermain di klub dengan taraf Eropa, 2 pemain ini masih belum mendapat kesempatan main. Marcelino Ferdinand bahkan tidak terdaftar dalam skuad Oxford United menghadapi kompetisi EFL Championship musim 2024 hingga 2025. Tawaran dari klub-klub Eropa memang sesuatu yang menggiurkan. Namun apalah arti punya klub level Eropa apabila menit bermain menjadi sesuatu yang sulit didapat. Sejatinya memanfaatkan relasi orang Indonesia di klub-klub elit adalah sesuatu yang wajar. Tinggal bagaimana sang pemain pandai memilih klub mana yang bakal memberinya pengalaman serta menit bermain lebih banyak. Itulah dia ulasan mengenai fenomena Circle dan relasi orang Indonesia yang membuat pemain timnas semakin mendunia. Bagaimana menurut football lovers? Apakah fenomena ini berdampak baik buat perkembangan pemain Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.